Namanya Yeti Mainur. Ia adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Tangerang Selatan, Banten. Dikenal sebagai Kepala Madrasah Progresif. Madrasah yang ia pimpin, ia bawa menjadi madrasah berprestasi. Tugas pertamanya memimpin madrasah negeri bukanlah hal mudah. Berbekal pengalaman mengelola lembaga pendidikan, yang ia lakukan pertama ialah mencatat masalah yang terjadi. Awal pertama adalah saya mencoba melihat apa sih sebenarnya yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya saya coba ambil yang paling murah dan paling dekat, yaitu apa? Faktor kebersihan. Aspek penting yang dia upayakan juga adalah kedisiplinan guru. Sebelum mengajar, guru dikumpulkan dalam briefing pagi. Peningkatan kualitas guru juga dilakukan karena sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Karena memang guru-guru di MI umumnya adalah sarjana agama ya. Sehingga tugas saya adalah bagaimana menemani mereka untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Ketika guru berkualitas, kita bisa melihat bahwa prestasi anak-anak itu luar biasa akhirnya. Dan itu subhanallah, kita melihat akhirnya anak-anak dari kita itu bisa dapat medali emas untuk KSM ya. Itu bergengsi banget. Di bawah kepemimpinannya, seluruh potensi anak didik digali dan dilatih terus-menerus sehingga memacu prestasi. Ia mengembangkan beragam ekstrakurikuler, memacu prestasi murid dan guru. Ia juga mengembangkan program Sister School yang bekerja sama dengan Kedutaan Australia. Bahwa prestasi yang diraih oleh anak-anak maupun guru itu adalah prestasi kerja keras guru bersama warga madrasah. Yeti Mainur juga seorang kepala madrasah yang kreatif. Di masa pandemi COVID-19 ini, dia berhasil mengembangkan Smart Class Digital. Dia dan para guru mengembangkan Home-Based Learning, kurikulum berbasis rumah untuk kebutuhan belajar mengajar guru dan murid selama pandemi. Ini dilakukan agar setiap siswa tetap semangat dan senang belajar dari rumah. Namun ternyata timbul juga masalah. Loh, bagaimana cara mengajarkan ketika pembelajaran KD, terutama misalnya seperti matematika, sains dan sebagainya, lalu hafalan Quran pada anak-anak tetap bisa jalan. Bagaimana pendidikan karakter itu tetap bisa jalan di dalam rumah. Sehingga akhirnya membuat kami untuk mencoba digital class. 2 bulan proses membuat digital class tidaklah mudah. Yeti Mainur dan para guru terus mencoba hingga mereka berhasil menciptakan digital class yang memanfaatkan LCD dan papan cerdas dengan sistem layar sentuh. Kepala-kepala madrasah aliyah negeri keterampilan se-Indonesia, mereka merasa tertantang ya. Masa iya sih Min aja bisa digital class, kok kami tidak? Itu ada salah satu man di Jawa Barat yang akhirnya pulang dari sini semua kelasnya menjadi madrasah digital. Inspirasinya dari sini. Inovasi digital class Yeti Mainur dan guru-guru Min 3 Tangerang Selatan menginspirasi madrasah dan sekolah. Karena ketika PTM ini kan terbagi terbatas ya, pembelajaran tatap muka. 50% anak masuk di kelas, 50% anak ada di rumahnya. Kalau kita tidak pakai digital class, guru itu harus membuat 2 metode pembelajaran. Pembelajaran PTM-nya seperti apa, pembelajaran PJJ-nya seperti apa. Tapi dengan digital class, akhirnya guru bisa belajar sama-sama anak-anak bersamaan waktunya dengan anak-anak di rumah juga belajar seperti temannya yang ada di dalam kelas. Digital class dan home-based learning di Min 3 Tangerang Selatan menjadi best practice yang dibukukan bersama 19 Min lainnya. Pembukuan tersebut sebagai hadiah spesial dalam memperingati Hari Guru Nasional 25 November 2021. Yeti Mainur juga dikenal sebagai penggiat gerakan sekolah menyenangkan. Di Banten, bersama guru-guru lainnya, dia mengedukasi, memotivasi, dan mengajak guru-guru madrasah untuk menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Di mana dalam gerakan sekolah menyenangkan, itu intinya adalah bagaimana memanusiakan anak-anak tersebut. Jadi anak-anak itu memang anak-anak kecil, tapi mereka punya hak dan mereka perlu bahagia dalam kehidupannya. Sehingga bagaimana pembelajaran itu bermakna dalam kehidupannya di dalam kelas. Dalam gerakan sekolah menyenangkan, Yeti Mainur mendorong guru menciptakan lingkungan belajar yang etis dan positif. Itu dimulai dengan disiplin tanpa kekerasan, lalu mereka menciptakan lingkungan-lingkungan positif.
Lewat gerakan sekolah menyenangkan, juga ada prinsip bintang kebaikan. Setiap siswa, setiap hari berlomba berbuat kebaikan, lalu mereka akan mendapatkan tanda bintang. Setiap bintang kebaikan yang diraih, para siswa laporkan kepada orang tua mereka. Ini adalah aura positif, menanamkan karakter, nilai-nilai kebaikan pada anak. Tanpa sadar mereka dengan bermain, ya, bermain dalam arti tanda kutip, ternyata bisa menghasilkan karakter yang baik. Ini yang dikatakan menciptakan lingkungan belajar yang etis dan positif. Gerakan sekolah menyenangkan memunculkan karakter yang baik pada anak. Gerakan sekolah menyenangkan dan sekolah ramah anak ini menyatu. Dari gerakan sekolah menyenangkan muncul juga sikap saling menghargai. Berkat kerja keras Yeti Mainur ini, beragam prestasi ditorehkan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.